maka Allah memberi balasan daripada ibadah-ibadahmu bukan di dunia, nanti di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini sempit, tidak muat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai minyak, kata air, kenapa engkau selalu berada di atasku? Padahal kita kan sama-sama benda cair, seharusnya melarut dan menyatu menjadi satu. Apa jawaban minyak? Bahwa kenapa saya selalu berada di atasmu? Karena insyaallah pada khutbah kali ini saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata hati kita, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada dialog yang terjadi antara air dan minyak. Air berkata kepada minyak, wahai minyak, kata air, kenapa engkau selalu berada di atasku? Padahal kita kan sama-sama benda cair, seharusnya melarut dan menyatu menjadi satu. Apa jawaban minyak? Bahwa kenapa saya selalu berada di atasmu? Karena proses yang telah saya lalui berbeda dengan proses yang engkau lalui. Saya melalui tahap demi tahap, dipanaskan, diperas, diuapkan, kemudian jadilah minyak. Sementara engkau air hanya santai-santai, hanya jalan-jalan mulai dari lereng gunung, melewati desa, dusun, sampailah engkau ke lautan. Proses yang telah aku lalui membuat aku berada di atasmu. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Manusia yang tidak melalui proses, hidupnya hanya diisi dengan happy-happy, santai-santai, tanpa ada berupaya meningkatkan imannya, berupaya meningkatkan pengetahuannya, berupaya meningkatkan ibadahnya, tentu tidak akan sama kedudukannya di masyarakat, apalagi di akhirat nanti. Pemuda yang dia habiskan usianya bekerja keras, belajar, dia tekun, maka tentu akan lebih di atas daripada pemuda yang hanya nongkrong di pos ronda, hanya ceki setiap malam, hanya larut dengan game, hanya sibuk dengan dunia maya. Maka tentu dia tidak akan lebih di atas daripada anak muda yang menghabiskan usianya untuk memeras energinya, memeras otaknya untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minina li'anna hadhihi ad-dara la tas'u ma yuridu ay yu'tiyahum. Kenapa Allah memberi balasan kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat, bukan di dunia? Dijanjikanlah istana-istana, bidadari, tapi di mana? Di akhirat nanti, bukan di dunia. Kenapa demikian? Syekh Ibnu Athaillah berkata, innama ja'ala ad-daral akhirata mahallan li jazaa'i ibadihil mu'minin. Adapun akhirat Allah jadikan tempat balasan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena li'anna hadhihi dara, karena dunia ini la tas'u ma yuridu ayyutihum, tidak cukup tempatnya, tidak muat dunia ini kalau Allah ingin memberikan kenikmatan-kenikmatan itu. Bagaimana surga itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah engkau kepada ampunan Allah yang balasannya adalah surga. Bagaimana surga itu? Jannatun arduhas samawati wal ardh, yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Satu kapling nanti surganya seorang hamba yang dirahmati oleh Allah ada yang lebih luas daripada langit dan bumi.
Ada hamba yang diberikan satu kerajaan, orang yang paling berkuasa di dunia ini. Dia miliki sendiri di akhirat nanti. Maka Allah memberi balasan daripada ibadah-ibadahmu bukan di dunia, nanti di akhirat. Kenapa? Karena dunia ini sempit, tidak muat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wali annahu ajalla aqdarahum an yujazihim fi darin la baqa'alah. Dunia ini terlalu rendah, sementara akhirat itu adalah sesuatu yang akan diberikan di akhirat, sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dunia ini setinggi apapun jabatanmu, ujung-ujungnya pensiun. Sebaru apapun pakaianmu, ujung-ujungnya akan lapuk. Secantik apapun, segagah apapun, ujung-ujungnya akan tua. Dunia ini nilainya rendah. Maka Allah ingin memberi balasan nanti di akhirat. Kenapa? Akhirat itu negeri yang kekal. Dunia ini negeri yang tidak kekal. Ada orang kaya, sekaya-kayanya, ujungnya apa? Ya dia mati. Ada orang tinggi sekali jabatannya, jenderal nih, presiden nih, ujung-ujungnya apa? Ya pensiun. Karena dia sudah sakit, tua dan sudah pikun. Maka balasan-balasan itu diberikan di akhirat nanti. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika zahiratan wa batinatan." Ketika Allah memberikan keinginan-keinginan beribadah, Allah memberikan ketaatan dalam hatimu, maka ketahuilah engkau diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita digerakkan hati kita untuk datang sholat Jumat, dan kita merasa bahagia datang sholat Jumat, tidak merasa dipaksa, tidak merasa rugi. Anda senang dengan ibadah itu, maka engkau diberi nikmat zahir dan batin. Berapa banyak orang yang beribadah karena niat-niat bukan karena Allah, dia tidak bahagia dengan ibadahnya. Contohnya, ada orang nyumbang, tujuannya supaya dapat timbal balik, minimal dapat suara lah. Kenyataannya, zahirnya dia menyumbang masjid, dia beribadah dong. Dia menolong orang, anak yatim, janda-janda, orang miskin, dia bantu. Dia kasih santunan, dia kasih bantuan-bantuan. Tapi ketika dia tidak dapat imbalnya, timbal baliknya, maka dia tarik sumbangannya itu. Artinya apa? Dia tidak bahagia dengan ibadahnya. Ay menyesal kak bantu itu anu. Ketika ada muncul kata-kata menyesal kak bantu itu anu, berarti dia tidak bahagia dengan ibadahnya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika engkau beribadah dan engkau merasa nyaman dengan ibadah itu, maka yakin dan percaya itulah nikmat yang terbesar secara zahir dan batin Allah berikan kepadamu. Man wajada samarata amalihi ajila fahuwa dalilun ala wujudil kabuli ajila. Kalau kita ingin tahu apakah sholat kita diterima, apakah puasa kita diterima, apa tandanya? Siapa yang mendapati manisnya ibadah ketika dia sedang beribadah, maka itu tanda bahwa ibadahnya diterima sekarang dan akan diterima di akhirat nanti. Bagaimana maksudnya manis dalam beribadah? Contohnya jamaah sekalian yang sama berbahagia, di bulan Ramadan, orang yang senang dengan rokok susah sekali berhenti merokok di luar Ramadan. Tapi kenapa dia bisa menahan tidak merokok ketika di Ramadan? Karena dia merasa nyaman dengan ibadah puasa itu. Ada orang meskipun gelap malam, hujan deras, dia sudah capek tapi dia tetap berangkat sholat subuh. Kelihatannya dia tersiksa. Kenapa itu orang capek-capek di masjid? Sudah gelap, banyak nyamuk, licin lagi jalanan, tapi dia nikmat dengan ibadah itu. Maka itu tanda bahwa ibadahmu diterima oleh Allah ketika engkau merasa nikmat
ketika engkau mengaji, ketika engkau salat, ketika engkau melakukan ibadah-ibadah lain. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berkali-kali mengetuk hati kita. Allah sering mengajak dan memanggil-manggil kita untuk datang menghambakan diri kita kepadanya. Tapi kadang kita tidak sadar. Oleh karena itu Syekh Ibnu Athaillah memberikan gambaran bahwa man lam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsani quyida ilaihi bisalasilil imtihan. Siapa yang tidak datang kepada Allah ketika dia diberikan kelembutan rahmatnya Allah, kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan dalam hidupnya, maka dia akan dipaksa, ditarik oleh Allah dengan ujian-ujian yang terus menerus. Ada orang dilapangkan rezekinya, lancar usahanya, tidak mau pi sembahyang, dinaikkan pangkatnya, tidak mau pi sembahyang, tidak nalia pi masjid. Anaknya sukses, namanya harum di mana-mana, belum pi mau datang di masjid. Ujung-ujungnya nanti kenalah dia stroke, kenalah gula darah, anaknya kecelakaan, dan seterusnya. Ujian-ujian berantai-rantai terus menerus datang kepadanya supaya dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya apa? Ya Allah, kenapa begini sekali hidupku? Kenapa? Karena engkau tidak mau sadar. Ketika dilancarkan rezekinya, dinaikkan usahanya, namanya di mana-mana harum disebut orang, anaknya sukses di mana-mana, tidak mau datang kepada Allah. Sekali nerengnya pun Allah taala ujian yang berantai. Silalona ipecak boleh zamanna, anak-anak kecelakaan sedih, bangkrut usahana, nakena silasa benena dan seterusnya. Supaya apa? Supaya engkau ditarik, dipaksa oleh Allah datang kepadanya. Sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah, khaf min wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah engkau ketika engkau diberi nikmat berupa kebaikan-kebaikan, rahmat-rahmat yang Allah anugerahkan kepadamu. Wa dawami isaatika ma'ahu. Allah tetap memberimu rahmat padahal engkau senantiasa durhaka kepadanya. Rezekimu lancar, kau tidak sembahyang. Badanmu sehat, engkau tidak mau sujud di hadapan Allah. Anakmu sukses, engkau belum mau memohon ampun kepada Allah. Hati-hati kata Syekh Ibnu Athaillah, ayyakuna dzalika istidrajan. Boleh jadi itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Maksiatnya lancar, rezekinya tetap lancar. Tidak mau sholat, tidak mau datang ke masjid, tapi pangkatnya naik terus, badannya sehat terus. Itu hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Dia itu nama gaga, ya dia itu nang kawas sempajang sehat moto ka, dia nang kawas sempajang lancarak moto jalan na usaha, mega moto dalle. Silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberi tangguh kepada mereka sampai batas waktu yang mereka tidak ketahui. Ada orang berkuasa 5 tahun, 10 tahun, dia masih zalim semena-mena. Ketika sampai waktunya Allah tarik dia, hancur dinastinya, hancur kekuasaannya. Ada orang lancar rezekinya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapana matuani bangkrut toni. Hati-hati. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Namanya istidraj itu hamba itu merasa dekat kepada Allah padahal sebenarnya dia sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa ketika Allah menggerakkan hati kita untuk datang kepadanya, kita harus bergembira. Bukan bergembira karena kita bisa beribadah, tapi kita bergembira karena ibadah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. La tafrah, la tufrih kat ta'atu li'annaha barazat minka, wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan engkau bergembira karena engkau bisa beribadah kepadanya, tapi bergembiralah engkau
karena Allah menampakkan nikmatnya berupa ibadah pada dirimu. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Dengan sebab karunia dan rahmat Allah hendaknya engkau bergembira. Kita bisa hadir begini semata-mata karena rahmatnya Allah, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, tapi karena semata-mata Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa hadir menghambakan diri kita kepadanya. Yang terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, jangan Anda bayangkan, kata Syekh Ibnu Athaillah, Anda akan dekat kepada Allah dengan tanpa dosa. Ay susah saya Pak, banyak sekali dosaku Bagaimana itu? Jangan kamu berharap nanti kamu bisa dekat kepada Allah ketika semua dosamu sudah bersih, sudah tidak ada nafsu-nafsu dunia dalam dirimu. Tidak seperti itu. Beliau berkata, "Lau annaka la tasilu illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada." Jikalau engkau berharap tidak akan sampai kepada Allah setelah hilangnya dosa-dosamu, maka engkau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangankan kita, nabi-nabi juga khilaf. Nabi Daud alaihissalam meminta, ya Allah, tuliskan kesalahan saya di tangan saya. Ketika saya makan, saya melihatnya. Ketika saya menggerakkan tangan saya membacanya. Nabi Nuh alaihissalam sepanjang umurnya tidak pernah melihat ke langit. Kenapa? Karena dia merasa malu kepada Allah ketika dia minta anaknya Kan'an untuk diselamatkan dari terjangan banjir yang menenggelamkan dunia pada saat itu. Nabi Adam alaihissalam, ceritanya bermula diusirnya Nabi Adam dari surga karena kehilapannya. Tidak ada orang yang bersih sebersih-bersihnya, tidak ada orang yang suci sesuci-sucinya. Tapi kita bisa datang kepada Allah dengan kesungguhan kita, dengan pertaubatan kita. Itulah yang mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah dengan meninggalkan semua nafsu dunia. Nabi tetap bersama para sahabatnya. Abdurrahman bin Auf adalah pengusaha. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah pengusaha. Dia tetap berdagang. Malahan yang bangun pasar di Madinah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan kita berpikir, tidak mau mak saya kerja sawi, tidak mau mak saya jadi supir, tidak mau mak saya urusi makanan dan minumannya anak-anakku. Tidak bisa. Kita tetap terkait dengan keinginan-keinginan dunia, tetapi kita yang mengontrolnya, bukan dia yang mengontrol kita. Bayangkan Nabi tetap menjadi jenderal, panglima perang. Nabi tetap menjadi pemerintah yang menetapkan hukum di kota Madinah. Ketika ada silang sengketa, ada persoalan, mereka datang mengadu kepada Nabi. Bukan hanya orang Islam, ada Yahudi, Nasrani, Majusi yang tinggal di kota Madinah. Nabi lebih daripada kita. Nabi 13 istrinya. Dan dia tetap mengurusinya, menafkahinya. Bukan berarti tinggal di masjid saja. Supaya apa? Supaya saya dekat dengan Allah. Ku talak mata minilino. Tidak bisa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah tadi bahwa jangan engkau berharap engkau akan bersih sebersih-bersihnya. Jangan engkau berharap nafsu duniamu sudah hilang. Kita tetap berjalan, tetapi tetap kita berupaya meminta petunjuk dari Allah sehingga kita tidak terguncang, sehingga kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.